adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 12 Agustus 2024, hari biasa pekan ke-19. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadikan kami anggota keluarga-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami pun mengasihi Engkau dan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia. Tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pajak. Awal pajak itu diambil untuk orang-orang asing. Ya, seperti misalnya orang-orang luar datang ke Bali lalu menggunakan visa on arrival, bayar itu. Atau kalau kita mau pergi ke negara-negara lain, misalnya ke Schengen dan sebagainya, itu bayar. Ke Amerika kita bayar. Itu awalnya. Tetapi lalu lama-lama pajak itu juga pajak dari rakyat, untuk kesejahteraan semua orang, karyawan, pegawai pajak, pegawai negeri. Dan hal itu sudah dilakukan pada zaman Romawi. Konteks pembicaraan hari ini tentang pajak artinya kita mempunyai kewajiban. Tahun ini di Indonesia NIK sama dengan NPWP. Ya. NPWP itu apa? Nomor personal wajib pajak. Kita harus membayar pajak sesuai apa yang kita dapatkan. Dan biasanya ya 5 juta ke atas itu yang kena pajak. Nah lalu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus,
Dan jawab Petrus itu kemudian dilaksanakan oleh mereka. Maka Yesus mengatakan, tangkap ikan. Ikan pertama itu ada uangnya loh, 4 dirham. Kasih itu bayar. Maka kemudian dikenallah ikan mujair yang ada di Danau Galilea itu adalah namanya ikan Petrus, besar-besar, lebih besar daripada ikan mujair kita. Dan para turis biasanya makan, digoreng, ya, dipanggang, lalu dikasih jeruk. Itu. Apa yang ingin ditanamkan oleh Yesus? Pajak itu diserahkan kepada pemerintah agar pemerintah bisa mengelolanya dengan baik. Antara untuk apa? Untuk alat-alat fasum, ya, fasilitas umum, jalan raya, bendungan, lapangan terbang, dan banyak lagi. Sekolah-sekolah negeri, pegawai negeri gajinya dari sana. Jadi dikumpulkanlah uang itu untuk menyejahterakan rakyat. Jadi Yesus tahu apa yang dilakukan dalam urusan dengan kehidupan sosial. Maka ada pesan yang bagus untuk keluarga kita, keluarga Katolik. Ingat loh, kalau sekarang diminta NPWP jangan ngeyel. Buat NPWP. Terus terang, jangan sembunyikan gaji. Ketidakjujuran itu merusak. Ya. Tetapi lalu juga penerima pajak juga harus jujur. Banyak kasus di Indonesia ini orang menyalahgunakan kebaikan, kepercayaan. Maka sebagai seorang Katolik, hati-hati. Kalau kita sudah dipercaya oleh Yesus, janganlah kita ngawur, tapi berbuatlah, bekerjalah dengan bijaksana. Karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka saudaraku terkasih, mari kita menikmati dari hari ke hari apa-apa yang Tuhan beri, yang menjadi hak kita, dan juga laksanakanlah apa yang harus menjadi kewajiban kita. Simpel saja sebagai seorang Katolik melaksanakan cinta kasih, laksanakan kewajiban dengan baik, dan mendapatkanlah hak-hakmu yang adil, dan juga berikanlah keadilan kepada orang-orang lain dalam bungkus cinta kasih. Seperti yang dibuat oleh orang tua kita masing-masing toh. Bagaimana yang susah, yang sakit yang diobati. Yang sehat ya sudah ditinggal, yang sakit dijaga. Penuh dengan kasih, itulah Tuhan Yesus yang telah membuat gerejanya tetap berdiri. Dan kita sebagai perawat-perawat itu melaksanakan tugas merawat kasih dan keadilan melalui antara lain pajak dalam kehidupan. Tuhan memberkati.